Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam selalu sehat untuk anak-anak semuanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban yang ada di dalam masyarakat atau untuk semua warga negara Indonesia. Baik, yang dinamakan hak itu adalah segala sesuatu yang kita terima, baik itu dari orang tua, dari orang lain, maupun juga dari negara. Hak ini bisa dikatakan juga hak pribadi, hak di mana setelah kita mengerjakan sesuatu itu pastilah kita memiliki hak. Pak Agus akan berikan beberapa contoh tentang hak. Misalkan dari orang lain, misalkan saja. Misalkan anak-anak atau Pak Agus bekerja untuk orang lain. Setelah pekerjaan itu selesai, maka kita akan memperoleh hak kita berupa upah, honor atau gaji yang harus dibayar oleh orang yang memberikan pekerjaan. Itu namanya hak kita. Contoh yang kedua, di dalam lingkungan keluarga kita pun juga memperoleh hak. Misalkan saja satu contohnya memperoleh kasih sayang dari orang tua. Itu adalah hak anak ya. Kemudian mendidik ya, mendidik dan memberikan sesuatu kepada anak itu pun juga haknya anak. Nah, di negara bagaimana? Dari negara hak-hak kita apa saja? Misalkan satu, mendapat perlindungan dari negara. Makanya di negara itu ada yang namanya polisi untuk melindungi masyarakat. Kemudian contohnya lagi, memperoleh pendidikan yang layak. Setiap warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan pendidikan sing podo, disesuaikan dengan kurikulum, keadaan daerahnya dan lain sebagainya. Anak Indonesia haruslah berpendidikan semuanya, minimal lulus SMA. Ya, makanya itu di dalam pendidikan ini banyak diberikan oleh pemerintah dana-dana atau anggaran-anggaran untuk pendidikan, seperti halnya BOS itu untuk anak-anak SD sekolah gratis, SMP gratis ya, dan SMA sebagian gratis sebagian tidak. Kemudian hak kita juga adalah mendapatkan penghidupan yang layak. Jadi hak kita ini memperoleh di negara kita ini haruslah kita memperoleh kehidupan yang layak. Artinya kehidupan yang standar, kehidupan yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Contohnya lagi, kita berhak untuk memeluk agama apa saja di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 29 ya. Kita berhak, kita boleh Muslim, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu. Yang terpenting di Indonesia tidak boleh ada orang yang tidak beragama atau ateis. Karena agama ini sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar pasal 29. Setiap warga negara itu harus beragama. Kemudian contohnya lagi di dalam negara adalah berkumpul, berserikat. Jadi bebas orang-orang itu berkumpul sama siapa saja asalkan itu mencakup hal-hal yang positif.
Ya, misalkan aja kalau yang paling sering di sini berkumpul berserikat itu mendirikan partai-partai politik, mendirikan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Silahkan, asalkan haruslah sesuai, semuanya sesuai harus dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, itu adalah contoh-contoh. Nanti anak-anak bisa mencari contoh-contoh yang lain, contoh-contoh yang ada di dalam buku atau googling di internet. Kemudian yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Sekali lagi, yang harus kita kerjakan. Ya. Contoh yang paling gampang anak-anak adalah belajar itu jadikan sebagai kewajiban. Kalau menjadikan suatu kewajiban, maka belajar itu adalah merupakan kebutuhan pokok bagi anak-anak. Ya. Sama halnya dengan hak, kewajiban itu pun juga bisa berlaku dari orang lain, kemudian dengan orang tua, dengan negara, semuanya ada di situ, mencakup kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Nah, contoh, Pak Agus berikan contoh yang dari orang lain tadi, misalkan aja. Kita bekerja dengan orang lain, kewajiban kita itu adalah bekerja dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai kewajiban ini mengalahkan hak kita. Ya. Itu dengan orang lain, dan masih banyak contoh-contoh yang lain, ya. Kemudian dengan orang tua kita, kewajiban kita apa? Contohnya satu, menghormati dan menyayangi orang tua. Ini anak-anak tiap hari sudah anak-anak lakukan. Menghormati, bagaimana cara menghormati orang tua, ya ojo bentak-bentak, lek disuruh ya harus manut dan seterusnya. Itu adalah kewajiban-kewajiban yang ada di dalam orang tua. Di dalam masyarakat kita, misalkan aja kewajiban kita yang ada di dalam masyarakat kita, lingkungan RT, desa dan seterusnya adalah satu adalah menjaga lingkungan kita supaya lebih baik. Contohnya seperti itu. Ya. Menjalankan aturan-aturan yang ada di RT, ada yang di desa dengan baik. Itu adalah kewajiban kita. Di dalam negara bagaimana? Waduh, tambah banyak anak-anak kewajiban-kewajiban kita terhadap negara. Pak Agus akan berikan contoh beberapa saja, ya. Misalkan aja kewajiban kita dalam membela negara sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Dasar 45, ya. Membela negara ini adalah kewajiban setiap warga negara. Misalkan negara kita mau diserang oleh negara lain. Nah, kewajiban daripada warga negara Indonesia adalah mempertahankan. Ya. Tidak hanya itu saja. Arus globalisasi yang sedemikian rupa datangnya kini yang membuat kita tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ini pun juga membawa kewajiban terhadap anak-anak. Paling rendah satu, yaitu memfilter, ya, atau menyeleksi budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia itu disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Itu kewajiban kita. Ya. Kalau tidak, kita akan tergelincir pada hal-hal dan terpengaruh oleh hal-hal negatif dari arus globalisasi. Contoh lagi yang kedua, kewajiban warga negara yaitu membayar pajak.
baik itu pajak tanah atau PBB, pajak penghasilan, pajak apalagi lah banyak. Nah, pajak ini nanti digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan, baik itu membangun jalan, bangun infrastruktur yang lain, jalan tol dan sebagainya. Itu semuanya uang dari pajak. Pajak penghasilan, wong sing totolan barang nang luar negeri dicukup 10% untuk negara dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Yang tidak kalah pentingnya, kewajiban kita sebagai warga negara yaitu mematuhi aturan hukum, ya, etika yang ada di dalam masyarakat dan negara. Aturan-aturan hukum ini haruslah ditegakkan oleh siapa? Oleh kita-kita ini sebagai warga negara. Ya. Ojo sampai anak-anak melanggar aturan negara, nanti akan mendapatkan sanksi dari negara. Contoh yang gampang aja. Misalkan aja di jalan ada orang naik sepeda motor gak pakai helm, dicekel Pak polisi, ditilang. Nah, itu namanya melanggar kewajiban kita di dalam bernegara. Apalagi hal-hal yang gede-gede, ya, aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah wis tidak boleh dilanggar. Lah kalau dilanggar akan mendapatkan sanksi. Hukum ini anak-anak untuk kita bersifat memaksa. Mau nggak mau, gelem gak gelem, ono hukum iki ya patuh ono. Ya, kalau nggak dipatuhi ya terkena sanksi hukuman, baik itu kurungan ataupun denda. Kurungan itu artinya masuk penjara anak-anak, ya, ataupun denda. Itu. Jadi anak-anak itulah hal-hal dan contoh-contoh mengenai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Ya, baik anak-anak, Pak Agus cukupkan sampai di sini, ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak Agus sampaikan ini bermanfaat untuk anak-anak semua dan bisa membuka wawasan daripada anak-anak semua bahwa kita hidup di dunia ini mempunyai hak dan kewajiban yang harus seimbang. Jangan hanya menuntut hak saja, tetapi kewajiban kita lalaikan. Sebaliknya demikian, jangan hanya menjalankan kewajiban saja, tapi hak kita tidak terpenuhi, itu pun juga salah. Yang paling penting adalah hak dan kewajiban itu harus seimbang. Ya, yang dijalankan dulu itu adalah kewajiban kita, barulah kita menuntut hak kita. Demikian anak-anak dari Pak Agus. Pak Agus akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.